Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Khairunisa, Muhammad Surya Ramadana, dan Saidatul Jannah akan membahas bab 9 yaitu alamatut tarkim tentang tanda baca. Hiya alamatu tawudiat indal kitabah. Itu adalah tanda baca yang diletakkan pada saat menulis. Yuqsadu biha tashilu fahmin nasi alal qari, yang dimaksudkan untuk memudahkan memahami teks oleh pembaca. Wa makrifati ma yuriduhul katibu min ma'ani wa afkar, dan mengetahui apa yang diinginkan penulis dari makna dan ide. Wa alamatuhul ma'lufatu hiya, dan tanda baca tersebut ialah, sini ada 4. Yang pertama ialah al-fasilatu, koma, kemudian ada an-nuqtah, itu titik, an-nuqtatani, titik 2, dan yang terakhir ada al-fasilatul manqutah, yaitu titik koma. Kemudian ada al-kalimatul jadidah, yaitu kalimat baru. Yang pertama ada ta'abbad, ya ta'abbad, yang artinya menyembah atau beribadah. Kemudian ada gori, yang artinya gua, qari, yang artinya pembaca, albi satu, yang artinya pengangkatan. Kemudian ada bidayah, yang artinya mulai, dan alamat, yang artinya tanda atau tanda baca. Kemudian lanjut pada bagian teks di halaman 25. Teksnya adalah sebagai berikut. Indama kana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yata'abbadu fi ghari Hira'in, yang artinya ketika Nabi Muhammad SAW beribadah di Gua Hira. Ja'ahu Jibril alaihi salam fi surati rajulin, datanglah Jibril, yaitu malaikat Jibril alaihi salam, dalam gambaran seorang laki-laki. Wa qala lahu, kemudian dia berkata kepadanya, yaitu kepada Rasulullah, Iqra, bacalah, kata Jibril. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma ana biqari'in. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, dengan apa aku membaca? Faqala lahu Jibril, kemudian Jibril berkata, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'alamal bil qalam, 'alamal insana ma lam ya'lam. Yang artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang Maha Pencipta, yang telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Baca, dan Tuhanmu lah yang mulia, yang mengajarkan manusia dengan pena. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahui. Wa kana hadzal yaumu bidayata bi'sati rasuli sallallahu alaihi wasallam, dan ini adalah hari dimulainya pengangkatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kanat hadhihi ayatu awal ma nazala minal Qur'anil Karimi ala Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini adalah ayat pertama yang diturunkan dari Al-Qur'an yang mulia kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa nahnu al-muslimina nakimu khalfatan adatan lailatas sabi'i asara min syahri Ramadana. Dan kita sebagai kaum muslimin biasa memperingatinya pada malam ke-17 pada bulan Ramadan. Fi zikra hadhihi waqi'ati syahirati indana biwaqi'ati nuzulil Qur'an, untuk mengingat peristiwa penting ini, yaitu dengan diturunkannya Al-Qur'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saidatul Jannah. Di sini saya ingin melanjutkan penjelasan dari teman saya Nisa, yang dimana kami membahas terkait dari tanda baca dalam bahasa Arab. Dimulai dari pembahasan al-bahthu unzur ilal jumalil atati fi finnasis sabiq, lihatlah pada kalimat yang telah dijelaskan pada kalimat terdahulu. Indama kana Muhammadun sallallahu alaihi wasallam yata'abbadu fi gharin Hira'in, ja'ahu Jibrilu alaihi salam fi suratin rajulin wa qala lahu.
ketika Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berada di Gua Hira, datanglah Jibril alaihissalam yang menyerupai seperti seorang laki-laki, dan dia berkata kepada Nabi Muhammad, tajid bainal jumalil hadhil alaqah wa tusammal fasilah wa tuda'u katsiran bainal jumalil qasirati allati takunu jumlatan tawilatan murakkaban, yang dimana terdapat di antara jumlah ada tanda koma yang dinamakan fasilah dalam bahasa Arab. Fasilah itu artinya adalah koma. Watu da'u kasiron, yang dimana diletakkan banyak di antara kalimat-kalimat pendek ataupun kalimat yang panjang menjadi kalimat yang majmuk. Wangzur ilal ibaratil lati tahtaha khattun wahidun finnasi sabiq. Lihatlah pada ibarat yang dimana di garis bawahi yang pertama tadi pada kalimat yang di atas tadi. Tajid ba'da hadzal alaqah, terdapat setelahnya ada tanda titik dua, watu sama nuqtataini, yang dinamakan titik dua dalam bahasa Arabnya tadi adalah nuqtataini. Watu da'u ba'da kalimah qala aw yaqul, yang dimana diletakkan pada kalimat qala berkata ataupun yaqul berkata juga artinya. Nah, tadi kan sudah dijelaskan bahwasanya dalam kalimat bahasa Arab itu ada yang namanya fasilah atau nuqtataini, yang mana fasilah itu artinya koma dan nuqtataini itu adalah artinya titik dua. Yang dimana tadi al-fasilah atau koma itu berada banyak di antara kalimat-kalimat, baik itu kalimat pendek ataupun kalimat panjang, sehingga menjadi kalimat yang majmuk. Dan juga titik dua seperti di akhir kata qala berkata. Dan juga selanjutnya saya ingin menjelaskan terkait dari tanda berikutnya. Wanzur ilal ibaratil lati tahta khattani thnani finnasi sabiq. Lihatlah pada kalimat ataupun paragraf sebelumnya, pada paragraf yang kedua, tajid ba'daha hadhil alaqah titik wa tusamman nuqtah. Terdapat setelahnya itu ada titik atau yang dinamakan dalam bahasa Arab dalam qawaidul imla itu nuqtah. Wa tuda'u fi nihayatil jumlati tammah wa fi nihayatil faqrah, dan juga diletakkan pada kalimat menjadi kalimat sempurna dan juga di akhir paragraf. Wanzur ilal ibaratil lati fil faqratil akhirah. Lihatlah pada akhir kalimat, naqimu haflatan adatan lailatas sabi'i asyarta min syahri ramadan fi dzikri hadhil waqi'ah. Tajid bainal jumlati hadhil alaqah. Terdapat di antara kalimat Ramadan itu tanda wa tusammal fasilatul manqutah. Kalimat fasilah tadi adalah koma, mangqutah itu atau titik, yang dimana diartikan dalam qawaidul imla atau diartikan dalam bahasa Indonesia itu titik koma. Wa tuda'u baina jumlataini takunu tsaniyatu sababan liuli au asqanu, yang diletakkan di antara dua kalimat yang menjadi sebab di awal ataupun sebaliknya. Al-qa'idah al-faslu yaqifu qari'u 'indaha sakatan qasiratan jiddan wa tuda'u. Seorang pembaca berhenti ketika ada tanda fasilah atau koma menjadi kalimat yang sangat singkat, atau di antara jumlah yang singkat menjadi jumlah yang panjang dan sehingga majmuk, atau di antara maktuf atau maktuf alaih
Seperti misalnya kalam itu terbagi menjadi 3. Yang pertama ismun, isim, yang kedua fi'lun, fi'il, dan juga harfun, huruf. An-nuqtah yaqifu qari'u indaha sakatan tamah ma'a istiraha litanafas. Nuqtah atau titik yang dimana pembaca berhenti ketika tanda atau kalimat itu sempurna, dan juga untuk bernapas waktu da'ufi nihayatil jumlati tammati au fi nihayatil faqorati lidallati ala tammah tami makna, yang dimana juga diletakkan bukan di antara sih, tapi di akhir kalimat ataupun menjadi kalimat yang sempurna, dan juga maknanya menjadi jelas. Nuqtata ini baina lafzil qawli wa kalami maqulin mislu, atau di antara lafaz seperti atau pembicaraan seperti qala Rasulullah. Nah, di situ ada titik 2, al muslimu akhu muslim, litu di'i al maksumi au makna kamilah, atau menunjukkan untuk kalimat itu diperjelas maknanya seperti dahru yaumani, yaumul lak wa yaumu alaik. Al-fasilatul mangkutah yang terakhir adalah titik koma tudau baina jumlataini, diletakkan di antara 2 jumlah, takunu tsaniya sababan uli al aqsuhu, yang dimana menjadi 2 sebab yang pertama ataupun sebaliknya. Mislul haramallahu riba, Allah mengharamkan riba, li'annahu yazidul ghaniyyu ghinaya, yang dimana itu karena itu akan memperbanyak kekayaan, wal faqira faqran, dan juga orang fakir menjadi fakir. Mungkin itu saja akan dilanjutkan oleh saudara saya Surya Ramadana. Terima kasih. Bismillah, saya ingin melanjutkan dari pembahasan makalah mengenai tadribat, latihan. Tadribatul awal, latihan yang pertama. Uktubil jumul al-atiyah wada' alamat at-tarqim al-munasibah badalan min hadhihi al-alamah. Tulislah kalimat-kalimat berikut dan beri tanda baca yang sesuai daripada tanda yang di dalam kurung. Yang pertama, qala al-Imam Syafi'i, berkata al-Imam Syafi'i, akhi lan tanala al-ilma illa bis-sittah, wahai saudaraku, engkau tidak akan mendapatkan ilmu kecuali dengan 6 perkara. Sa'umbika an tafsiliha bi bayani az-zaka'u wa hirsu wa ijtihadu wa bulghatu wa sahbatul ustadhi wa tulul zamani ad-dahru yawmani yawmun lak wa yawmun alaik. Aku akan memberitahumu penjelasannya. Yang pertama kecerdasan, yang kedua semangat, yang ketiga sungguh-sungguh, yang keempat berkecukupan, yang kelima bersahabat atau belajar dengan seorang ustaz, dan yang keenam membutuhkan waktu yang lama. 2 hari yang abadi, yaitu suatu hari untukmu dan suatu hari atasmu. Innal alima afdalu minal abid, li'anna al-alima bi'ilmihi yanfa'u nafsahu wa ghairahu, wa amma al-abid bi'ibadatihi yanfa'u nafsahu faqat. Sesungguhnya orang yang berilmu itu lebih utama daripada seorang hamba, karena seorang yang berilmu dengan ilmunya ia dapat bermanfaat terhadap dirinya maupun orang lain. Dan adapun seorang hamba dengan ibadahnya, maka ia hanya akan bermanfaat untuk dirinya saja. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ayatul munafiqina salasa, 3 tanda daripada orang-orang yang munafik. Yang pertama, idza haddatsa kadzab, apabila ia berkata ia berdusta. Yang kedua, wa idza wa'ada akhlafa, apabila ia berjanji ia mengingkarinya.
Dan yang ketiga yang terakhir yakni wa idza tumina khana, apabila ia dipercaya ia berkhianat atas kepercayaan tersebut. Arkanul ilmi khamsah, rukun-rukun daripada ilmu ada 5. Yang pertama at-talib, yakni seorang penuntut ilmu atau bisa kita maknai murid. Wal ustaz, yakni seorang ustaz atau seorang guru. Kemudian wal kitab, yakni memiliki kitab atau berdasarkan rujukan yang jelas dari sebuah kitab. Wal manhaj, yaitu metode beragama atau bisa kita maknai kurikulum. Kemudian wal bi'atu, yakni lingkungan. Kemudian yang terakhir wal ilmiyatul muhitatu, yakni keluasan ilmu. Mimani la yata'allamani abadan, 2 mim yang tidak akan pernah dipelajari selamanya. Al-mimul awal mustahi, mim yang pertama yakni mim yang pemalu. Wal mimus tsani mustakbirun, dan mim yang kedua yakni mim yang sombong.